Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Sehat Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita syukuri dengan cara menggunakannya pada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia 40 menjadi usia penentu, kata orang. Kalau usia cuma diberikan sampai 40 tahun, ketaatannya lebih banyak, indikasi akan terus menuju ke jalan yang benar dan insya Allah menjadi calon penghuni surga. Kalau usia 40 sebaliknya gitu, sebaliknya masih banyak kemaksiatan yang dilaksanakan, indikasi kalau tidak segera bertaubat itu bisa akan mengantarkan kepada jalan yang sesat ya, kepada mara bahaya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah melampaui usia itu dan masih istiqomah di dalam jalan kebaikan. Bahagia rasanya. 17 Pak, 17. Bahagia rasanya dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atau bersama orang-orang baik yang mudah-mudahan kita bisa saling mendukung untuk terus-menerus berada pada kesyukuran dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Tentunya apa yang bisa kita pahami dan kita amalkan dalam hidup tidak akan terlaksana kalau bukan karena bimbingan, ajaran, serta petunjuk maupun contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah selayaknya kita menyampaikan doa keberkahan, doa rahmat untuk beliau, bukan karena beliau membutuhkannya, tetapi karena tanda cinta kita yang bisa kita berikan untuk beliau, yaitu apalagi yang bisa kita berikan kalau bukan itu sebagai tanda cinta kita. Harta sudah tidak dibutuhkan lagi. Ilmu kita punya apa? Justru kita yang menunggu ilmu dari beliau. Karena itu sudah selayaknya kita mendoakan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kita lanjut dengan kajian kita, malam ini akan masuk ke latihan. Marilah dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharap ridhonya, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, pada pelajaran kita yang ke-9 kita sudah mempelajari beberapa kata pokok. Ya, beberapa kata pokok dari Tanmiyatul Mufradat. Ada ja'a, ada nasru, ada ja'a dengan ja'abi, kemudian ada nasru, ada kata nasir, kemudian kata ansor, kemudian ada nasrani. Ya, itu sudah kita pelajari. Kemudian dari kata alfat, kita sudah mempelajari ada fataha, ada iftah, ada miftah, ada mafatih, dan sebagainya. Kemudian kata berikutnya yang kita pelajari dari kata ro'aita. Ada ru'yah, ada ru'yatul hilal, ada ro'a, yaro, taro, dan sebagainya. Kemudian kata berikutnya, kata yadkhulun. Ini kita sudah mempelajari pengembangan makna ketika sebuah kata fi'il madin dalam bahasa Arab diawali dengan hamzah, berkembang menjadi makna mekan. Ya. Kemudian kalau di mudhari ditandai dengan bunyi awal u sebelum akhirnya i. Yang berikutnya pada ungkapan innahu kana tawwaba, di kata tawwaba dan kata kana, kita alhamdulillah kita sudah mempelajari dari aspek makna bahwa kana bisa melahirkan makna penegasan ketika dia dikaitkan
Dikaitkan dengan apa? Atau ketika berkaitan dengan sifat. Kemudian kata tawwaba, ada taba, ada yatubu ala, ada semacam makna idiom ketika kata taba diikuti oleh ala dan ketika dia mandiri. Itu dia modal kita, ibu-ibu, bapak sekalian. Sekarang kita coba untuk menjodohkan. Latihan kita yang pertama adalah menjodohkan ungkapan-ungkapan yang ada di sebelah kanan dengan ungkapan yang ada di sebelah kiri dengan memperhatikan kecocokan maknanya. Nah, sebelah kiri berwarna merah sehingga kita bisa bedakan, sebelah kanan berwarna hitam. Jadi kita jelas bisa membedakan bagian masing-masing. Kita baca terlebih dahulu sambil kita mencoba memahami maknanya. Untuk tahap ini, karena ini adalah latihan, ibu bapak sekalian, kalau ada yang tidak dipahami, tidak ditanyakan dulu ya, tidak ditanyakan dulu karena ini adalah kesempatan untuk kita semua, ibu-ibu, bapak sekalian, untuk mencoba mengaktifkan daya pikir, mengaktifkan ketelitian, kemudian mengembangkan kemampuan memahami sebuah kata dengan cara ini dan ini dan ini dan ini dan sebagainya. Yang pertama kita mulai dari yang berwarna hitam. Di baris pertama ada ungkapan apa? Alimtu annallah Nah, bagus. Berikutnya di baris kedua. ra'ainan nasa yazlimun. Ya, bagus. Berikutnya yang ketiga. Ar-Rasul Berikutnya. Yansurullah Iya. Lalu. Yahtujun. Ya, baik. Itu. Oh ya, ini yang terpenting adalah ketika kita membaca ungkapan-ungkapan ini, ada sesuatu yang terungkap atau ada sesuatu yang terpahami di dalam benak kita. Kita lihat, sekarang kita melirik ke sebelah kiri. Apa saja pilihannya? Yang pertama ada ungkapan Umma yatubuna ilallah. ya, bagus. Berikutnya Tawwabur ya, baik. rahim. Berikutnya Fasabbih bihamdi rabbika ya, kemudian yang keempat minal masjid. Oke. Yang satu sebelum terakhir Bidinil Islam. ya. Dan yang terakhir adalah Ya'budu wa ya'malus sholihat. ini kalau kita baca-baca seperti ini ya, wah, rasanya bahagia ya, bisa mengerti maksudnya. Dan itu harus kita syukuri ibu bapak kalian, ini perjuangan ini untuk bisa mengerti apa maksudnya, walaupun nanti kalau kita dalami lagi ada beberapa hal yang perlu kita coba kritisi lebih teliti. Silakan coba nih. Wah, saya punya dugaan ini. Yang pertama ini cocoknya yang mana kira-kira? Siapa? Yang pertama sudah ada tandanya, Pak. Iya, yang pertama ada tanda. Ya, kalau ibu-ibu melihatnya ke buku ya seru. Tapi kalau melihatnya ke layar ya beda cerita. Kalau Iya. karena beda cerita. Nah, Anallah alim Allah tawwabur rahim. tandanya itu. Terus yang kedua. Apa ya? Menurut saya. Sumaya tubuh. Tahu nih bener apa enggak nih? Iya betul. Bagus. Berikutnya. Ini Jadi kalau pada tahap ini ya ibu-ibu apa sekalian, mohon saya sampaikan. Jadi ibu-ibu apalagi di kita ya, yang kita kelas ini kita yang bentuk, jadwalnya kita yang susun, waktunya juga kita yang atur. Ya soal salah benar mah nggak jadi penting di kita. Beda nanti kalau di LBIQ mungkin oh, benar nggak ya, karena ada khawatir mungkin jangan-jangan ini yang menilai ini jujur ini sehingga nilainya kalau salahnya banyak jadi nilainya kecil ya, bisa jadi ada kekhawatiran begitu. Tapi kalau santai aja, yang penting adalah bukan soal benar salah menjadi target utama,
tetapi bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita miliki untuk menduga sampai kemudian meyakini ini yang benar dan ini yang tidak benar. Tapi bukan itu yang utama. Berikutnya, Ja'ar Rasul. Ya Rasul bidinil Islam. Dinil Islam. Bagus. Berikutnya, yang surullah. Ayya'buduhu wa ya'malu Solihat. Yang terakhir, hum yakhrujun. hum yakhruju minal masjid. Minal masjid. Sekarang coba secara bergiliran kalau sekarang ya. Tinggal kita, ini kan udah ada jawabannya, sudah itu. Kalau itu rangkaiannya, kira-kira maknanya akan menjadi seperti apa? Ya, yang akan mendapat kehormatan pertama, kita mohon kesediaan Bu Fauziah Utama ya, kita utamakan Bu Fauziah. Yang mana nih Pak? Fauziah yang Alim memilih tu setiap Allah. macam sudah beliau. Gitu. Silakan Bu. Ibu Ketua, ayo. Alim tu anallah. Sesungguhnya Allah. Aduh. Kok lagi blank nih Pak? Lagi blank. Siapa yang Tawwab-Rahim. melanjutkan? Maha penerima taubat dan penyayang. Alim tu. Bu Fauziah? Ya Siapa yang Pak. akan melanjutkan? Kenapa Pak? Siapa yang akan melanjutkan? Oh. Bu Susi ada ya? Ada. Oh, iya silakan Bu. Bu Silakan, Fauziah Bu cinta Susi. banget sama aku. Alim itu anallah tawwabur rahim. Saya mengetahui bahwa Allah atau sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Penyayang. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada makna sayanya di situ? Tuh, itunya. Apa namanya? Bagus ya. Domirnya tuh. Omirnya. Ya, gitu ya. Tapi jangan dianggap bahwa itu kata mandiri ya. Ya, Pak. Dianggap. Jadi begitu ditanya, oh itu tuh maknanya saya. Nanti ditanya siapa yang sudah vaksin? Tuh. Siapa yang sudah vaksin? Tuh. Katanya. Maksudnya apa? Saya sudah gara-gara tuh. Gitu. Oke, terima kasih Bu Susi. Berikutnya Bu Susi silahkan dipilih siapa yang akan membagi pemahamannya untuk kalimat yang rangkaian kalimat yang kedua. Bu Siti Salamah. Silakan Bu Siti Salamah, silakan. Ro'ainan nasi yazlimun. Kami melihat orang-orang zolim. Summa yatubuna ilallah. Kemudian mereka bertobat kepada Allah. Iya, bagus. Ro'aina apa maknanya Bu? Kami melihat. Bagus ya, kami melihat. Itu fiil bukan? Fi'il. Fiil apa itu? Bil madin. Bagus ya. Kemudian anas apa? Isim. Bukan. Artinya dulu Bu. Manusia. Ibu sudah loncat aja. Kita Belum belajar isim. Kita belum, Bu. isin. Kita belum. Kosan. Kita masih isin, belum isim di sini masih isin. Masih Belum izin. tahu isim. Iya, keceplosan. Anas apa maknanya? Orang-orang atau manusia. Tadi Ibu ingat nggak? Tadi Ibu bacanya nasi. Enggak. Enaknya nasi. Nasi apa nasa? Oh, nasa ya, Ustaz. Pak Guru. Apa ilmunya? Ini cocoknya memang nasa ini ya, karena bukan nasi. Ya. Apa Bu ilmunya? Apa ya? Untuk ujungnya, aduh lupa. Tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Ingat Pak Guru. Oke. Nah, Ibu-ibu, Bapak yang lain apa ilmunya? Memang di sini cocoknya nasa memang gitu. Iya, iya. Bukan nasi ini gitu. Apa Bu? Bapak ilmunya? Karena itu objek, Pak.
Nah, itu dia ya. Karena ini memang objek. Karena tadi apa kan kita melihat katanya. Lihat siapa? Lihat manusia. Cocok lah. Gitu. Karena kami sering mengatakan ya, terutama Bu Fauziah kelihatannya senang banget punya ilmu. Bunyi awal dan tengah mengubah arti, bunyi akhir terkait dengan posisi. Gitu. Tidak mengubah arti. Jadi nanti mau nasi, an-nasi, an-nasa, an-nasu, sama. Kalau bahasa Indonesia kan beda. Nasi bisa dimakan, nasa terbangnya tinggi, nasu apa ya nasu ya? Nesu, yang ada nesu. Ada yang nusu. Nesu marah ya. Lanjutkan Bu Siti Salama. Ya, Apa tadi maknanya? Ra'ainan nas, apa maknanya? kami melihat manusia atau orang-orang Kami melihat orang-orang. zalim. Bagus. Mereka Pada zolim. waktu Ibu mengatakan zolim, itu pemahaman Ibu itu sifat apa bukan? Sifat Pak Guru. Sifat. Apakah di situ ada bentuk sifat? Yang ini bentuk mudorik. Iya, bukan. Mereka zolim. Mereka zolim. Yang ada di situ bentuk apa? Bentuk jamak ya, Guru. Apa? Pak Guru. Ya, bentuk apa? Suaranya kecil nih Pak Guru, saya keluar dulu sebentar ya. Ini tadi ada menelpon sebentar. Coba ibu-ibu yang lain mungkin punya pemaknaan yang berbeda dengan memperhatikan memperhatikan bentuk kata yang ada pada ungkapan ra'ainan nasa yazlimun. Ilmu Dori, Pak Guru. Ya. Si ilmu Bagaimana Ilmu. Pak Hamid kira-kira maknanya kalau kita mempertimbangkan bahwa itu adalah fi'il mudhari? Jadi kami telah melihat manusia atau orang-orang melakukan kezoliman. Iya, oke bagus. Ini kan berasa beda ya, berasa beda ya. Ya. Artinya apa, ibu-ibu, bapak, kalau kita mengatakan sifat itu kan sudah melekat. Ya. Kira-kira kan beda ya. Tuh, misalnya Anda bohong. Beda kalau kita mengatakan Anda pembohong. Gimana Bu Rasidah? Berasa nggak bedanya? Kalau pembohong itu udah berulang kali, udah sifatnya pembohong ya jadinya. Pak. Ya, itu artinya kan sudah melekat itu. Sudah menjadi identitas. Yang menjadi sifat. Sudah menjadi identitas. Menjadi identitas. Sudah menjadi identitas. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Karena tadi Pak Hamid yang melanjutkan dari Bu Siti Salama, Pak Hamid lah yang memilih siapa berikutnya. Ibu Yayu. Pak Guru yang tadi saya belum dengar. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ja'a Rasul bidinil Islam. Iya, Bukan semuanya, baik. belum Apa itu. mananya? Rasul membawa agama Islam. Datang Iya, mendatangkan bagus. agama Islam. Rasul membawa agama Islam. Islam. Baik, kita ya lanjutkan. Berikutnya siapa setelah Bu Yayu? Siapa ya? Ibu Fatimah, mungkin. Silakan Bu Fatimah. Yang surullahu mayya'buduhu wa ya'malu sholihat. Ya, Pertolongan Allah akan diberi pertolongan Allah kepada orang yang menyembahnya dan beramal soleh. iya, bagus. Allah memberi. Itu kali ya Pak Guru. Oke, silakan Bu Fatimah. Ini sepertinya ada sesuatu yang disadari nih. Sepertinya Iya. ada sesuatu yang disadari. Iya,
Iya. Saya coba Pak Guru ya. Silakan. Allah akan menolong orang yang menyembahnya dan melakukan kebaikan. Iya, bagus. Bagus. Gitu. Kan ada beda ya ketika mengatakan pertolongan Allah gitu. Pertolongan Allah dengan Allah akan menolong gitu. Dari mana ada itu dipahami ada makna akan di sana? Itu Pak Guru yang suruhnya mudori kan? Nah, bagus. Jadi itu tuh namanya bahasa yang kita jadikan sebagai keterampilan. Ya, bukan sekedar tahu ini mudori, kan gampang gitu. Kalau ini mudori, ini bukan mudori dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Dan ini perkembangan bagus ya. Ibu di tahap awal tidak langsung terdorong untuk mengatakan siapa karena ada man gitu. Itu bagus ya. Itu bagus. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang nomor terakhir. Siapa Bu Fatimah yang menentukan? Bu Farida, Pak Guru. Iya, ke tetangga nih. Silakan Bu Ida. Yakhrujuna, mereka sedang keluar minal masjid, dari masjid. Iya. Itu kalau Ibu mengatakan mereka sedang keluar dari masjid, kira-kira skenarionya itu tuh gimana tuh? Skenarionya? Ya, kira-kira gambarannya apa gitu sehingga Ibu berpikir untuk mengatakan mereka sedang keluar dari masjid gitu. Ada kata sedang itu Lagi jalan. Lagi berombongan. Lagi jalan, Pak. Lagi ngantri dari Kendal. Ya. Baik, itu dia ibu-ibu. Yang tidak terpilih ungkapan yang mana itu yang ada pilihannya? Fasabbih bihamdi rabbika. Apa maknanya? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ya, bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, coba kita lihat ya, gimana jawaban kita selaras dengan yang kita sudah duga. Nomor 1 oke, nomor 2 oke juga, nomor 3 oke lagi, nomor 4 juga begitu, dan yang terakhir jawabannya jitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren nih jawabannya. Kita lanjutkan lagi ya suasana yang menggembirakan ini dengan prediksi yang cocok gitu. Kita lanjutkan dengan masih latihan menjodohkan sebagai bentuk usaha kita untuk memantapkan pemahaman terkait dengan kosakata yang sudah kita pelajari. Kita baca yang pertama apa Ibu Bapak sekalian? Yang kedua Allahumma surna. Ya, berikutnya tafadhol Oke, yang terakhir Alimu anallah. Iya, bagus. Pilihannya yang pertama Alal qaumil kafirin. Kemudian yang kedua Yatubu ala man yasha. Ya, berikutnya Ja'a nasrullah. Nah, kemudian satu sebelum terakhir Sallimu ala ahliha. dan yang terakhir Kitabak. Sudah ada dugaan-dugaan mana yang cocok untuk melengkapi? Ya. Sudah. Oke, baik. Untuk yang pertama, mana kira-kira? Kita ada kalau fasal limu. Sallimu ala ahliha. Berbeda juga boleh nanti untuk kita diskusikan. Yang berikutnya Allahumma alal qaumil kafirin. Nah, bagus. Kita lanjutkan berikutnya ini. Kalau satu suara benar,
Itu keren. Asal jangan satu suara salah, itu mah pasti ada sesuatu yang terjadi di situ. Yang berikutnya. Tafadhol. Kitabak. Berikutnya yang terakhir. Alimu annallaha yatubu ala man yasha. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa maknanya kalau begitu rangkaiannya. Tadi yang terakhir adalah Bu Ida. Nah, silakan yang belum mendapat bagian Bu Fatimah di tadi. giliran yang pertama tadi, itu yang akan kita prioritaskan untuk berbagi pemahaman dengan kita. Siapa berikutnya, Bu Ida? Bu Rosida. Silakan, Bu Rosyida. Iza dakhaltum buyuta fasallamu ala ahliha. Fasallimu ala ahliha. Baik. Apabila mereka masuk buyutan, Rumah. apabila mereka masuk buyutan, saya nggak tahu nih Pak. Enggak apa-apa. Dan Ibu ini ya, kalau tidak tahu itu coba itunya ya, biar itunya pikirannya itu dicoba-coba nih kira-kira apa gitu. Ibu berani aja itu duga aja yang paling mungkin atau paling cepat muncul di dalam benak Ibu, coba kira-kira apa? Apa? Masuk apa? Bentuknya bentuk Masuk apa, Bu, kira-kira? masuk, nggak tahu nih Pak, nggak tahu Ibu, Pak. bukan soal tidak tahu, nggak apa-apa, nggak persoalan. Tapi coba latih Ibu kira-kira kalau mengatakan misalnya begini, kalau saya mengatakan tempe, Ibu ingatnya apa? Goreng. Palembang. Tempe, Ibu ingatnya apa? Palembang. Ayo Bu Rosida, kita berlatih supaya kita punya keterampilan untuk menduga-duga. Kalau kata tempe, Ibu ingat apa? Tempe goreng, tempe bacem apa? Oke, bagus kan? Kalimantan. Pulau. Dayak. Apa Pak? Kalimantan. Iya, Kalimantan. Kalau Ibu dengar kata Kalimantan, kira-kira apa yang terbersit, terpancing dalam pikiran Ibu? Kalimantan. Banyak sungai. Dayak. Suku Dayak. 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 Ini Pulau kelihatannya, Kalimantan. kalau dengan cara seperti ini, memang kelihatannya Ibu itu gaya belajarnya itu cenderung seperti di majelis taklim. Kalau ustadznya belum ngomong, Ibu nggak terbiasa untuk punya pikiran sendiri itu kecenderungannya. Kalau begini. Padahal Ibu mau sebut apa saja tadi, tempe, mau bilang goreng, kayak mau bilang hangus, kayak itu kan semua boleh-boleh saja. Tapi kan Ibu punya gitu ya, satu kata mengarahkan Ibu untuk berpikir kepada kata-kata yang lain. Itu bagus untuk orang belajar bahasa. Belajar bahasa itu ada kaitannya dengan kreativitas. Tapi kalau Ibu hanya berani berkata ketika ingat bahwa itu pernah belajar, bahwa gurunya pernah mengasih tahu itu, karena Ibu yang lain sebagainya, itu nanti jadi lambat dalam hal kreativitas. Coba kita pancing lagi, Bu. Ya. Kalau saya mengatakan buku, Apa Pak tadi Pak? kalau saya mengatakan buku, Buku tulis. oh bagus. Saya mengatakan mobil, Mobil Mewah. Baru. bagus. Saya Baru, mengatakan masuk, apa Pak? saya mengatakan masuk. Masuk rumah. Untuk rumah. Nah, oke kan keren tuh Ibu tuh. Tapi sayang, ada orang yang terlalu baik hati ikut serta menjawab.
Ibu-ibu, bapak sekalian, sebenarnya tadi dari ilustrasi itu tadi ternyata Bu Roshidah bisa mengentaskan problem beliau sendiri. Masuk, kemudian kata beliau rumah. Tuh. Masuk kata beliau rumah. Jadi Ibu Roshidah, walaupun kami ya tidak memberitahu bahwa ini artinya rumah, itu artinya Ibu ketika berani mengatakan masuk rumah, waktu berkata rumah itu artinya sebuah kemampuan, sebuah keterampilan. Kan nggak jauh-jauh banget gitu ya, nggak jauh-jauh banget antara satu kata dengan kata lainnya itu. Nanti kita akan terasa kok ada kaitannya di sini, ada kaitannya ke situ dan ke situ. Gimana Bu? Ibu ini seorang murid yang taat, nunggu guru ngomong apa baru saya ngomong. Pada bisa sendiri tadi, masuk rumah, pempek goreng katanya. Kalimantan, saya nggak punya mantan di kali Pak. Bisa begitu, saya nggak punya mantan di kali. Silakan Bu. Apabila mereka masuk rumah gitu Pak, emang artinya rumah Pak? Nggak apa-apa Bu, jangan terlalu terobsesi benar salah Bu. Artinya Ibu biarkan diri Ibu itu dalam pikiran Ibu masuk akal nggak kalau orang bilang begitu masuk rumah? Tergantung konteksnya juga sih Pak ya. Enggak, maksud saya tanya, masuk akal nggak kalau ada orang bilang masuk rumah? Masuk akal juga sih Masuk Pak. akal. Tapi kalau saya mengatakan masuk besi, ya kayak gitu kan, gitu. Tapi kalau mengatakan masuk hati, silakan Bu. Udah oper aja deh Pak, nggak ngerti. Cari yang lain aja Pak. Darah putih. Darah putih. Darah putih. Penting Pak, putih. Aduh. Itu Ibu Bapak sekalian, keberanian itu, kepercayaan diri itu penting pada saat belajar. Tanpa itu, Bu Roshidah yang benar pun jadi menyerah gara-gara apa? Bukan karena nggak pintar, tapi karena kepercayaan diri yang belum tumbuh secara maksimal. Ayo Bu, udah dapat itu. Buyutan tadi udah Ibu pakai khusus untuk Ibu, buyutan khusus untuk Bu Roshidah, kita kasih rumah. Rumah Bu. Kan hotel. Silakan Bu. Iza daholtum buyuta, apabila mereka masuk rumah masa Pak, Iya. maka Terus? Maka basalimu, kalau alanya ahliha, pemiliknya. Basalimu. Ya betul. Basalimu, maka selamat kepada pemiliknya ya Pak. Iya, bagus. Bagus. Ya, cuman kan memang kepercayaan diri itu kan nggak bisa datang ujuk-ujuk ya, itu melalui proses yang ya panjang lah, dan itu guru punya peranan penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Iya. Ini kalau coba kita lihat ya, sekarang kita ke Bu Roshidah. Khusus tadi ya, untuk Bu Roshidah saya kasih rumah. Untuk siapa? Untuk buyut saya. Buyut nih, Kakek buyut rumah. saya. Kenapa kakek buyutnya dikasih rumah? Karena buyut sudah tua, jadi di rumah saja. Karena buyut saya sudah tua, di rumah saja. Jadi buyut rumah. Buyut rumah. Coba apa jadi maknanya, Bu? Apa Pak yang ijadah holtum, apabila mereka masuk, buyutannya apa sih Pak? Udah dikasih rumah Pak.
Untuk Bu Rosidah, buyut Kurang dikasih yakin. rumah. Apabila mereka masuk rumah, Hmm. maka selamat atas pemiliknya. Iya, bagus. Ibu berpikiran bahwa yang masuk mereka, dari mana ada ide yang masuk rumah adalah mereka? Dari tum, Pak. Tum itu tunggal apa jamak, Bu? Penanda tunggal Jamak, apa jamak tum? Jamak. Dari mana diduga bahwa tum adalah jamak? Kan mereka masuk, Pak. Bukan, yang kita bicarakan bukan merekanya, tapi tumnya jamak diduga dari mana? Tumpah seair. Tapi Bu Yuta ya, Pak. Bukan, Bu. Fokusnya ke tum. Dari anta. Fokusnya ke tum. Ya, tum. Ini Ibu menduga jamak, ada penanda yang bisa meyakinkan nggak bahwa itu adalah jamak? Dari tunya ya, Pak. Dari mana? Dari tu. Iya. Ada apa di tu sehingga diduga jamak tu? Tu itu kan mereka, Pak. Ini tidak loncat ke situ ya, Bu, tapi Ibu pakai ini nih, sedang berlatih menalar ini. Ini hafalan ini nggak selalu sukses kita kalau pakai hafalan, tapi kalau nalar itu kan ada sesuatu yang dalam pikiran kita itu, oh kayaknya begini. Baik ya, kelihatannya ini informasi ini tersimpan terlalu dalam. Ibu-ibu, bapak yang lain, tum ini kita duga sebagai penanda untuk jamak. Ada ciri nggak yang memperkuat bahwa tum itu untuk jamak? Ada Guru. Ada antum. mim. Ada mimnya. Mim. Ada mimnya. Kita pernah bilang ya. Ya mungkin kurang berkenan di hati Bu Rosidah, jadi tidak teringat banyak. Bali, Bandung, Bogor. Iyalah Pak Guru, saya kan mau orang Betawi, mana ada orang Betawi Bogor. Ada orang Betawi. Nah, coba lihat nih Bu Rosidah, tapi bukan itu target utamanya. Jadi tum ini penanda jamak untuk menguatkan adalah mim. Berarti kalau sisa ada taknya saja, berarti dia bukan jamak. Kalau tak saja tidak jamak, tapi kalau tak digabung dengan mim itu penanda banyak. Oke? Baik. Coba Bu Rosidah, kalau ada ini kan tum ini ada di kiri. Kalau ada tak di kiri berarti itu fiilnya fiil apa kira-kira? Fiil mudore. Bagus ini. Coba lanjutkan ya, Bu. 1 bahasa Jawanya Siji. Ibu udah lama ya nggak diajak bercanda sama guru. Jadi 1 bahasa Jawanya Siji. Bahasa Sundanya Siji. Coba lanjutkan. 1, hiji, siji, apa lanjutannya, Bu? Nih, pasti Ibu sudah minum Panadol nih. Sudah minum Panadol ya, Bu? Ya? Sakit kepala. Ngantuk. Kalau minum Panadol ditanya, sudah lupa tuh? Sudah lupa. Ibu-ibu yang lain masih ingat apa? 1 hiji. Ada kiri. Berubah di kiri. Namanya al-fi'lu Madi. al-madi.
Jadi bukan mudhari ya Bu Rosidah, kalau penanda domirnya itu ada di kiri. Yang itu tadi biar i kita bilang satu, kan dulu kita kenalnya bentuk satu. Satu, hiji, siji, sudah terjadi berubah di kiri, namanya al-madi. Mudah-mudahan ingat sampai mati, biar nanti malaikat nanya ditakut-takuti. Aduh, itu. Ini Pak Malaikat pakai madin apa mudhari? Aduh, pakai madin apa pakai mudhari? Masih bisa, Bu? Ya, insya Allah, Pak. Ya, baik. Kalau ada ta di fiil madin, ta itu menandakan apa? Ta itu menandakan domir, Pak. Ya, domirnya apa? Kalau di fiil madin ada ta. Anta. Bagus. Anta itu tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Tunggal, Pak, tunggal. Bagus. Kalau anta tunggal, kita akan sebentar lagi sampai puncak ya. Siapkan jaketnya karena akan terasa dingin. Oke. Kalau anta itu tunggal, jamaknya apa? Antum. Bagus. Antum ujungnya apa? Sebelum apa? Tak. Tak. Bunyinya apa? Tak dengan mimnya? Tum. Tum. Bukankah sama dengan di dakhaltum? Ya. Sama ya? Iya. Oke, bagus. Bahasa Indonesianya apa, Bu? Apa maksudnya, Pak? Anta, bahasa Indonesianya apa? Arti dalam bahasa Indonesia, terjemahannya apa? Engkau, Pak. Iya, bagus. Engkau kalau banyak jadinya apa? Kalian. Bagus. Nah, coba sekarang lihat. Dari mana tadi Ibu ada ide mengatakan mereka? Apabila mereka masuk rumah, itu bukan kata Ibu tadi? Iya. Iya, dari mana ada tanda untuk mengatakan mereka? Saya aja tuh, Pak, yang bikin, ya, Pak. Bagus. Coba diperbaiki ya, Bu, pemahamannya ya. Bahwa tum itu bukan untuk mereka. Gitu, ya. Kira-kira Ibu ingat nggak sekarang untuk mereka apa? Untuk mereka hum ya, Pak? Iya, bagus. Pimpa alaihum gambreng. Nah, itu mah mereka lagi ngapain tuh? Lagi main tuh. Pimpa alaihum gambreng. Nah, coba Bu sekarang nanti akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi ke yang lain-lain. Silakan dipakai. Apabila kalian masuk, nah buyutan itu tetap rumah, Pak. Iya kan untuk Ibu saya kasih. Kasih DP 0% itu. Apabila ya, itu, kalian masuk. Biar buat tampung kakek buyutnya. Nanti kalau kakek buyut datang dari kampung, ditampung di rumah Bu Rosidah. Buyut. Apabila kalian masuk ke rumah, maka selamat kepada ahlinya. Iya. Ahlinya maksudnya apa? Apakah ahli gigi gitu? Apa Bukan. ahli? Bukan, Pak. Maksudnya kalian itu, Pak. Ahli di sini maksudnya apa? Ahli di sini? Ahli pemilik ya, Pak. Nah, bagus, pintar tuh. Itu artinya Ibu sebenarnya nggak perlu berputus asa dan nggak perlu menyerah tadi. Nah, buktinya sekarang bisa bertahan udah berapa ronde nih. Cuman Ibu percaya dirinya kurang besar. Percaya dirinya kurang besar gitu. Ulang. Apabila kalian masuk rumah, ya, maka selamat atas pemiliknya. Iya, bagus. Apa maksudnya selamat atas pemiliknya?
Saya dari salimu itu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kira-kira maksudnya apa waktu mengatakan selamat atas pemiliknya? Pada waktu masuk rumah, selamat atas pemiliknya. Itu kira-kira maksudnya apa? Saya sendiri kurang tahu, Pak. Ibu biasanya kalau masuk rumah ngapain, Bu? Salam. Salam, Pak. Assalamualaikum. Apa? Baca salam. Baca apa, Bu? Salam. Iya. Salam itu apa? Kira-kira 3 huruf pokoknya. Salam. 3 huruf pokoknya. Salam sama teman kita tadi, Bu Siti Salam. 3 huruf pokok. Salimu. 3 huruf pokoknya. Huruf pokok. Sin. Huruf Ini pokok. Bu Selamat, Rosidah Pak. ini, Ibu Rosidah ini terasa sedang terbang ya, terbang nih. Kayaknya nggak nginjak bumi ini. Ini aja, Pak. Pengen biar bisa, Pak. Biarin salah. Iya bagus ya. Ini bagus. Kan kata itu. Bapak jatuh nggak apa-apa, Pak. Nah, bagus. Alhamdulillah. Bagus tuh. Tuh. Biarin diketawain juga nggak apa-apa ya, Pak. Itu bukan diketawain, itu bukan. Bukan diketawain. Bersemangat, Bu. Semangat. Disemangatin. Jadi ini bukan diketawain. Tapi ibu-ibu, bapak yang lain juga melihat diri mereka pada diri ibu. Jadi Jadi ketawa karena sama, Bu. Sama. apa gitu. Dan kadang-kadang kita begitu ya. Bu, ini kira-kira apa? Gitu. Kita ulang coba sedikit ya, Bu. Kalau ibu mengatakan ucap salam, salam itu 3 huruf pokoknya apa? Dugaan ibu. Kalau pokoknya kan, Pak, Ya. salam apa? Hurufnya aja, hurufnya 3 huruf ibu sebut. Sin, lam, mim. Oke, bagus. Ada nggak di sini sin lam mim? Ada, Pak. Iya, berarti sama dengan yang ibu bilang tadi. Ibu kalau masuk rumah, ibu ucap salam. Bukan selamat berarti ya, Pak. Ya, cuma kita nggak. Ya, artinya kalau kita mengatakan itu ya, kita mengucap salam ya itu memang ada unsur selamat. Maksudnya apa? Kita mendoakan supaya penghuni rumahnya selamat. Tapi kita tidak mengucapkannya, tidak mengatakan itu selamat. Kita mengatakan mengucap salam. Gitu. Beda kalau dapat promosi jabatan, ya kita mengatakan selamat, bukan mengatakan mengucap salam. Ya. Saya mengucap salam kepada direktur yang baru atas keberhasilannya, kan nggak begitu omongan kita. Kita mengatakan saya mengucapkan selamat kepada direktur baru. Tapi kalau kepada penghuni rumah, kita tidak mengatakan saya mengucapkan selamat kepada penghuni rumah. Kita mengatakan saya mengucapkan salam kepada rumah. Gimana? Oke, Iya, Bu. Pak. Iya, Pak. Ya, terakhir nih, Ibu, terakhir ya. Ini salimu ini kira-kira bentuk berapa nih, Bu? Salimu bentuk 4 ya, Pak. Bentuk 4 itu bentuk apa, Bu? Sifat, Pak. Apa pencirinya sehingga Ibu menduga itu bentuk 4? Biasanya sisipan alif, Pak. Ada di situ. Salimu, Pak. Ada sisipan alif di situ? Nggak ada, Pak. Jangan, kalau begitu janganlah. Kalau tidak ada, jangan begitu. Kalau mengatakan sisipan alif, nggak ada sisipan alif, tetap berkesimpulan, nekat kita. Ayo, kira-kira apa? Bentuk berapa? Bentuk 3 ya, Pak. Apa penciri yang Ibu lihat? Ada tasdidnya aja, Pak. Ada ilmu kita begitu? Tidak. Jangan, itu nanti merepotkan Ibu. Ayo, bentuk berapa? Bentuk 5.
Salimu. Ini yang menjadi berat itu sebenarnya karena teman dialognya Pak Erta itu Bu Rosidah. Coba kalau Bu Rosidah bukan teman dialog saya, Bu Rosidah bisa jawab itu. Bener, Pak. Seperti Bu Fauziah nih. Bu Enggak, Fauziah, Pak, panik karena duluan, tadi Pak. waktu pertama kali teman dialog saya Bu Fauziah di nomor 1, Bu Fauziah ngeblank. Nah, sekarang nih bukan teman dialog sekarang Bu Fauziah. gara-gara saya sekarang nih nggak ngeblank tuh Pak, jadi melek Pak mata. Ibu ada dugaan bentuk berapa? Saya ubah ya pertanyaannya. Ujungnya 2 huruf terakhir di salimu huruf apa? Oh, alif. Wow alif. Bagus. Kalau ada wawu alif, seingat Ibu, itu biasanya ada di fiil apa? Dari Fiil Pak. Kan jamak Pak. Fiil apa biasanya ada wawu alifnya? Wow alif fiil. Baik. Ibu-ibu yang lain, fiil apa nih kira-kira salimu? Amr. Fiil amr. Nah, coba Bu Rosidah sekarang. Tadi kan mengucap salam. Tapi ini hanya belum mempertimbangkan bentuk. Ini adalah fiil amr. Kalau kita sudah memahami makna dasarnya mengucap salam, lalu kita paham itu adalah fiil amr, kira-kira maknanya menjadi apa? Maka beri salam lah ya Pak. Iya, bagus. Coba dari awal, Bu. Apabila kalian masuk ke rumah, maka beri salamlah kepada pemiliknya. Ikutan apa tuh Pak? Artinya Pak? Benar Pak. Ini Pak. Rumah buat buyut. Mbah Buyut. Mbah Buyut. Ya, kalau ini kebetulan, mohon nanti kebetulannya sering-sering ya, Bu Rosidah. Nah, kita lanjut berikutnya, siapa? Setelah Bu Rosidah, siapa? Pak Erta, saya boleh tanya dulu nggak? Apa, Bu? Boleh, silakan. Bu Rosidah memilih ya. Mohon maaf, Pak ya. Barusan memang kalau lihat dari setelah diartikan betul itu fiil amr. Saya kok terpikir tadi kenapa terlintas kalau itu saya fiil madin dengan domir hum. Memang pada saat saya terpikir itu pun saya agak kacau karena di atasnya kan kalian antum. Kok di sini jadi mereka, dalam hati saya seperti itu gitu loh Pak. Karena tadi itu terpikir salimu apa bukannya madin dengan domir hum gitu Pak. Kemungkinannya memang ada 2. Kalau ada wawu alif itu kemungkinannya ada 2. Ya, wawu alif itu kemungkinan yang itu ada 2. Apa? Yang pertama di fiil madin ada dengan domir apa? Dengan domir hum, betul. Kemudian yang kedua ada di fiil amr dengan domir antum. Nah, kemudian pada saat ini ketika kita nanti menemukan atau membahas ya, membahas tasrifnya, kita akan memahami lebih lanjut nanti ketika bahas tasrifnya. Tetapi sebelum kita mengandalkan tasrif, kita bisa menggunakan konteks. Iya, Pak. Ya, kita bisa menggunakan konteks. Gitu. Jadi ingatan Ibu, oke, itu bahwa ada wawu alif. Cuman itu tadi ya, ingat bahwa wawu alif itu bisa untuk hum di madin, bisa untuk antum di amr. Di amr. Bisa juga nanti untuk dengan gabungan ya, dengan gabungan bisa juga di mudhari karena penanda yang utama wawu itu adalah penanda banyak. Banyak. Itu Bu Susi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Bu Rosidah, siapa yang Ibu pilih untuk berikutnya?
Pak Jainal, Pak. Silakan Pak Zainal. Ya. Yang kedua ya, Pak. Ya. Ya. Allah mansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami mengalahkan orang kafir. Iya, bagus. Nah, coba kita lihat ya. Nah, silakan dibaca Pak Zainal. Insurna. Oke, bagus. Apa pertimbangannya pakai I, Pak? Unsur. Oh, salah, Pak Guru. Karena ada di depannya ada wawu, berarti unsurna. Di mana wawunya Pak Wow, di Zainal? mana ya? Itu di huruf berikutnya. Doma. Tetap aja nggak melihat Eh, saya doma. ada wawu. Oh, wow, salah. Mana wow? Salah, Pak. Pak Guru. Doma. Oh iya, doma dengan bau mirip ya. Betul. Sudut pandangnya beda. Pegang sama wow tadi. Ya, sudut pandangnya beda. Ya, bagus Pak Zainal. Kita lanjut berikutnya siapa setelah Pak Zainal? Pak Zainal yang menentukan. Pak Hamid. Pak Hamid sudah tadi. Pak Hamid sudah. Bu Siti Salama. Udah. Udah. Belum jawab tadi. Aduh, Bu saya belum Fauzia banyak yang kenal. belum. Bu EN. Ibu Yayu dah. Ibu Yayu. Udah. Sudah Udah. tadi. Yang lain kesian belum dapat. Bu Wah, EN. saya kurang EN hafal tuh nih Pak. sama. Bu EN. Bu EN deh. Iya, Nggak oke Basmani, silakan. Basmani. EN. Tafadhol iftah. Ya. Tafadhol iftah kitabak. Iya, baik. Apa maknanya? Silahkan bukalah kitab. Iya, Kitabmu. kitab siapa? Kitabmu, Kak. Kitab siapa, Bu? Kitabmu. Mm-mm. Kamunya laki apa perempuan? Wah, terserah. Kitabak. Laki ya, Pak? Iya, bagus. Jadi kitabak kalau lengkap bacanya gimana? Kitabaka. Iya, bagus. Itu tadi menduga bahwa itu laki dari mana, Bu? Diduganya laki. Dari K. Kitab. K itu kan nggak ada tuh, Bu. Itu bisa K, bisa Ki kalau lihat dari kapnya. Dari mana, Bu? Lupa, Pak. Lupa. Baik, hebat nih. Ibu baru ketemu kata ini, lupa. Baru ketemu. Saya baru ketemu sama seorang tokoh. Saya lupa katanya. Bagus. Beda. Oh, kita dulu pernah ketemu gitu maksudnya. Udah tahu dia laki. Sekarang lupa. Ibu bapak sekalian, dari mana kita duga bahwa yang disuruh membuka itu adalah laki-laki? Dari mana kita duga, Pak? Ibu? Dari kata pertama, Pak, tafadol. Dari kata pertama, tafadol. Iya, bagus. Apa ilmunya, Pak? Kalau perempuan atau mu'anas, tafadoli, Pak. Iya, bagus. Begitu ya. Oh, gitu. Kalau untuk anti, itu ada ya-nya. Gitu. Kalau untuk antum ada apanya? Waw alif belakang. Ada waw alif. Kalau tidak ada ya, tidak ada waw alif, maka domirnya adalah Anta. iya. Itu dia ya, Bu EN. Ya, Pak. Iya, bagus. Yang berikutnya, siapa Bu EN yang terakhir? Siapa yang belum ya? Saya. Ya, silakan Bu Fauzia. Aku betul. Ya, Bu Fauzia sudah tadi, kesempatan Bu pertama Asmani. sudah. Bu Asmani. Ya, silakan Bu Asmani. Ini sesuai dengan lagunya nih Bu Asmani.
Jadikan aku yang terakhir. Buatlah aku bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alimu anallaha yatubu ala mayyasha. Ya, silakan Bu. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah menerima tobat bagi yang dikehendaki. Bagus ya. Ibu ada ide mengatakan dikehendaki, itu kira-kira landasan ilmunya apa? Ada dikehendaki. Apa yang dikehendaki ya? Siapa yang dikehendaki? Di-nya dari mana, Bu? Salah, artinya man siapa yang dikehendaki. Di-nya dari mana? Di-nya dikehendaki. Enak aja ngomongnya begitu ya. Ini kalau udah soal enak dan tidak enak agak ini nih agak apa namanya dialognya menjadi ini ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, berdasarkan ilmu yang kita pelajari, rangkaian kalimat yang terakhir tadi, apakah di situ ada ciri-ciri yang menjadi landasan untuk memahami awalan di? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak muncul ungkapan dikehendaki? Apa kehendaknya? Dia kehendaki. Bagaimana? Dia kehendaki. Bagus. Dari mana kita menduga ada makna dia? Diasya. Ya. Ada apa diasya sehingga ada dia? Domir huwa. Domir huwa. Apa penandanya? Ya, di depan. Ya, jadi ini ya, Bu Asmani. Tuh, yasya ini karena tidak ada penanda pasif berdasarkan ilmu kita. Jadi memaknainya bukan dikehendaki, tetapi dia kehendaki. Coba dari awal silahkan. Sungguhnya Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Bagus, coba. Alimu apa? Ibu memahaminya apa makna alimu? Ketahuilah, ketahuilah. Ketahuilah. Iya. Menurut Ibu itu bentuk apa sehingga ada lahnya? Itu madin. Kalau itu madin berarti maknanya apa? Telah, akan. Ayo, madin telah apa akan? Madin akan. Bagus. Kalau madin itu akan, lalu telah di mana? Madin akan itu mudhore. Kalau madin itu kalau madin itu telah. Oke, bagus. Ini kira-kira apa ya yang menyebabkan kita masih ada tukar-tukar begitu? Coba, kalau begitu apa maknanya? Akan ya. Masih belum yakin mana yang telah dan mana yang akan, Bu? Sesungguhnya Allah akan. Fokus ke yang saya lingkari dulu ya, Bu. Iya. Apa mananya? Apa tuh tadi? Lupa.
Baik, Bu Asmani sedang masuk ke mode lupa. Oke, ibu-ibu, bapak sekalian, apa makna alimu? Ketahuilah. Mereka telah mengetahui. Nah, ada yang mengatakan ketahuilah, ada yang mengatakan telah mengetahui. Yang akan menentukan mana dari dua pilihan itu yang cocok berdasarkan ilmu kita, tentu adalah mana yang ini ya berkaitan dengan bentuk. Dia itu bentuk berapa? Bentuk satu. Untuk 5, Pak. Oke. Yang lain? Bentuk satu tuh, untuk satu. Bentuk satu. Baik. Ada yang menduga itu bentuk satu. Ada juga yang menduga itu bentuk 5. Kalau sama kuatnya bagaimana ya cara untuk menyelesaikannya? Kita maju ke masa lalu yuk. Kemana Pak Guru? Kita ke buku 1. Masih di 1 nih Pak Guru. Iya. Ke pelajaran yang kedua. Silakan pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua. Sudah pelajaran yang kedua? Sudah. Iya. Ke Tanmiyatul Mufrodat yang keempat. Ya. Sudah? Empat. Iya. Tanmiyatul Mufrodat yang keempat itu tasrif. Coba lihat yang ada ain, lam, dan mimnya. Coba. A5. Bagus. A5 bentuk? Satu. Bentuk 2-nya? Lamu. Bentuk 3-nya? Bentuk 4-nya? Alim. Bentuk 5-nya? Oke, bagus. Sekarang lihat ke yang dilingkari. Lebih mirip ke bentuk 1 atau ke bentuk 5? Satu. Kalau begitu apa maknanya? Mereka mengetahui. Ya, silakan Bu Asmani pakai sumbangan dari teman-teman tadi untuk menghasilkan pemahaman yang paripurna terkait dengan bagian ibu. Silakan. Mereka telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menerima taubat apa yang dia kehendaki. Apa Bu? Siapa? Apa yang dia kehendaki? Siapa yang dia kehendaki? Ibu ini mau ngasih tahu apa mau nanya? Siapapun. Siapapun. Niatnya gimana Bu ini? Ibu mau memberitahu, menginformasikan atau mau bertanya? Mau ngasih tahu. Ngasih tahu. Ya, kalau begitu hindari siapa kalau mau memberi tahu. Coba. Ketahuilah. Jangan Mereka telah mati tadi mengetahui. itu bentuk 1 tadi. Sesungguhnya Allah menerima taubat siapa yang dia kehendaki. Masih setia pada siapa? Oh, apa yang siapa jadi apa dong dia? Orang yang kaya kelelawar namanya siapa, Bu? Orang apa? Orang yang seperti kelelawar. Batman. Putus-putus. Putus suaranya ya Bapak. Orang yang seperti kelelawar. Batman. Batman gitu dah kalinya ya. Batman. Man itu orang kayak kelelawar. Batman. Orang yang hebat, Superman. Orang yang punya laba-laba, Spiderman gitu ya. Orang gitu. Yang tidak mengesankan ibu seolah-olah ibu mau bertanya. Coba Bu, terakhir.
Orang yang dia kehendaki. Iya, bagus. Terima kasih Bu Asmani untuk perjuangannya. Mudah-mudahan ini menambah kelancaran di dalam memahami bagian-bagian yang lain. Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya berbagi pemahaman dari Bu Asmani, kita sudah sampai di ujung dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Nah, coba kita lihat. Oke, pilihannya seperti yang kita duga. Untuk bagian berikutnya, baca lalu pahami ayat-ayat akan kita lakukan pada pertemuan kita yang akan datang. Tapi sebelum kita akhiri kajian kita pada malam ini, dipersilahkan kepada ibu bapak sekalian seumpama jikalau ada pertanyaan yang ingin dikonfirmasi. Silakan. Baik. Jika demikian, maka ini adalah akhir dari kajian kita pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, dapat semangat, dan doa khusus untuk Bu Rosidah. Mudah-mudahan percaya diri semakin tinggi. Nah, itu buyut apa buyut? Rumah saya kasih ke buyut. Tetap aja. Rumah apa? Buyut. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya sama Pak Guru. Untuk segala kekurangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.